man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita selesai di sebelumnya pembahasan tentang fiil dilihat daripada kandungannya, dalalahnya. Sekarang kita masuk di bagian kedua dalam pembahasan fiil, yaitu kata beliau rahimahullah, taqsimul fi'li min haitsul lafzi. Pembagian fiil dilihat dari lafadznya. Ini juga penting karena di samping kita melihat kandungan maknanya, kita juga harus melihat kandungan perubahan pada lafadznya. Kata beliau rahimahullah taala, al-qismul awal, jenis pertama kalau dilihat fiil itu dari lafadznya, ada al-mujarrad wal mazid. Ini pokok. Ada fiil mujarrad, ada fiil mazid. Awalan al-mujarrad. Yang pertama, fiil mujarrad. Wa huwa ma kanat jami'u hurufihi asliyatan. Dia adalah apa yang seluruh hurufnya adalah asli. Itu namanya fiil mujarrad. Yang seluruh hurufnya adalah apa? Asli. Wa huwa nau'an. Dia ada dua. Karena fiil asli itu ada dua. An-naul awal mujarrad sulasi. Jenis pertama mujarrad sulasi. Ini semua sebenarnya sudah ada di Miftah. Yang ini. Ya kan? Tapi di sana terjemahannya langsung. Yang pertama, jenis pertama ada namanya mujarrad sulasi. Kadang juga orang bilang sulasi mujarrad. Wa huwa salasatun ala sahih. Dan dia ada tiga berdasarkan yang paling sahihnya. Nah, ini yang ana masukkan dulu di buku dasar. Mujarrad sulasi itu ada tiga. Fa'ala bi fathil ain, fa'ala di fathah ainnya, wa fa'ila bi kasriha, fa'ila di kasro ainnya, fa'ula bi dhammiha. Fa'ula dengan di dhammah. Nahu doroba fariha karuma. Contohnya adalah doroba, fariha dan karuma. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik bahwa fi'il sulasi mujarrad itu ada tiga. Waftah wa dhamma waqsiri sani min fi'ilin sulasiyin wazid nahwa dumina. Cuma Ibnu Malik tambahkan yang keempat. Beliau tambahkan yang keempat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fathah dan dhammah serta kasrohlah yang kedua min fi'ilin sulasi, dari fi'il sulasi. Paham kan? Huruf kedua maksudnya. Huruf kedua ainnya. Fathala, dhammala, kasrolah. Huruf kedua dari fi'il sulasi. Wazid nahwu dumina. Tambahkan juga yang terakhir seperti dumina, yaitu fu'ila. Maksudnya kalau digabungkan dengan fi'il majhul dari sulasi, jadi semuanya jadi berapa? 4. Kan itu 3 itu maklumnya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu apa? Maklum. Ibnu Malik tambahkan yang majhulnya. Tambahkanlah seperti dumina, maksudnya fu'ila. Kan fu'ila juga fi'il. Ya kan? Cuman dimasukkan dalam golongan fi'il majhul. Kalau kita bercerita asal, berarti cuma 3. Maka belum bilang tadi di atas, yang sahihnya berapa? 3. Iya. Summa huwa bi'tibari madihi ma'a mudharihi sittatu abwab. Kemudian dia kalau dilihat madi yang digandengkan bersama fi'il mudharinya, maka ada nambah. Itu tadi kalau lihat dari madi saja. Kalau digandengkan dengan mudharinya, maka ada nambah. Bin nadhari ila harokatil ain fihima, yaitu dilihat pada harokat ain pada keduanya. Wahya majmu'ah fi qawlihi, dia terkumpul dalam perkataannya penyair. Fathu dhammin fathu kasrin fathatan. Salah harokat itu ya. Yang kedua itu kan seharusnya fathu dhammin fathu kasrin fathatan. Kasru fathin dhammu dhammin kasrotan. Fathah dham
fa'ala yaf'ulu, fatakas fa'ala yaf'ilu, fathatan, keduanya di fathah, maksudnya fa'ala yaf'alu. Paham itu? Sudah paham maksudnya? Fathah dom, yaitu di madinya di fathah ainnya, di mudhari'nya di dhamma ainnya. Fa'ala yaf'ulu. Fathu kasrin, di madinya di fathah, di mudhari'nya di kasro ainnya. Berarti fa'ala yaf'ilu. Fathatan, keduanya di fathah. Fa'ala yaf'alu. Paham kan? Di madi dan mudhari'nya. Kasru fathin, kasro fathah, maksudnya kasro pada madinya fa'ila, fathah pada mudhari'nya yaf'alu. Dhammu dhammin, fa'ula yaf'ulu, kasrotan, fa'ila yaf'ilu. Ini susunan. Jelas kan? Jadi mudah ini ya. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatan, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotan. Sudah? Semuanya. Al-babul awal, bab yang pertama. Sekarang rinciannya, itu tadi seperti matannya. Ya? Bab yang pertama, fathu dhamm. Fathah dhammah. Maksudnya fa'ala yaf'ulu. Bifatil ain fil madi, dengan di fathah ain pada madinya, wa dhammiha fil mudhari, dan dhamma pada fil mudhari. Ini sudah ada di miftah. Karena kasih keterangan begitu sudah di miftah supaya nyambung semuanya. Ya. Nah, contoh nasara yang suruh aku daya akudu. Qala yaqulu marra yamurru. Qala asalnya ada diceritakan di bawah. Lihat catatannya, qala yaqulu, karena ini tidak sama dengan fa'ala yaqulu kalau kelihatannya. Asluhuma, asalnya qawala yaqwulu. Kulibatil waw fil madi alifa. Diubah waw pada madinya menjadi alif. Kenapa? Litahruki hawan fitahi maqablaha. Karena dia berharokat dan terfathah apa yang sebelumnya. Paham kaidahnya itu? Paham ini? Wa nukilati dhamma fil mudhari minal wawi. Dan dipindah dhamma dari fil mudhari dari waw. Kan yakwulu. Dipindah dhammanya dari waw. Dipindahkan ke mana? Ke qaf. Kenapa? Kata beliau rahimahullah, ila sahihi sakin qablaha, kepada huruf sahih sukun sebelumnya. Kan kalau ada huruf sahih bersukun, ada huruf ilah berharokat, maka dipindahkan harokat huruf ilah ke so. Paham ini? Selesai. Marro yamurru, kalau itu lihat asluhumma maroro yamruru. Asalnya adalah maroro yamruru. Lihat catatan di bawah. Catatan nomor 5. Iya. Kemudian apa yang terjadi? Kata beliau rahimahullah, sukinal harfu al-awwal minal fil madi. Disukun huruf yang pertama dari fil madinya. Liyadogom fitani, supaya diidogom yang kedua. Cuman apa yang beliau katakan ini sebenarnya tidak terlalu perlu. Karena kata itu wajib diidogom kalau ketemu dua huruf sejenis dalam dua keadaan. Pertama sama-sama berharokat, yang kedua kalau yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jadi sebenarnya tidak perlu disukun. Kalau madinya langsung saja diidogom. Ya. Nah, terus kalau mudhari pas, wa nukilat fil mudhari min ar-ra ilal mim, tsumma udghimat. Dan dipindahkan. Iya, dipindahkan. Harokat ro yang pertama ke mim. Kemudian setelah itu baru di idgham. Paham kan? Maka yang jadinya apa? Yamurru. Selesai bab pertama. Al-babu tsani, bab yang kedua. Fathu kasrin. Fa'ala yaf'ilu. Bifathil ain fil madi wa kasriha fil mudhari. Yaitu dengan di fathah ain pada madi dan di kasroh pada fil mudhari'nya. Nah, daraba yadribu, ba'a yabi'u. Ini juga ada cerita yang di bawah. Ba'a yabi'u. Asluha baya'a yabi'u. Kulibatil ya fil madi alifa. Diubah ya pada madi menjadi alif. Kenapa? Litaharuki hawan fitah wa fathih ma qablaha. Karena dia berharokat dan fathah apa yang sebelumnya. Ya kan? Kaidah umum alhamdulillah sudah ada di buku sebelumnya juga.
Wa nukilat harakatul ya fil mudhari, dan dipindahkan harokat ya di mudharinya ila sahih sakin qablaha, kepada sahih sukun yang sebelumnya. Paham kan? Kepada sahih sukun yang sebelumnya. Kemudian berikutnya farro atayati. Kalau ata asalnya ataya. Ya berharokat sebelumnya fathah maka diubah menjadi alif. Yati sama biasa. Farro yatiru sama ceritanya tadi. Wa ada yaidu. Ini yang masalah. Wa ada yaidu. Kalau farro yatiru sama dengan tadi marro yamuru. Kita lihat catatan nomor 3. Asluha wa ada yaidu. Asalnya adalah wa ada yaidu. Hudifatil waw minal mudhari. Dihilangkan waw dari fi'il mudharinya. Dihilangkan waw dari fi'il mudharinya. Kenapa? Liwuku'iha baina aduwataiha. Kan dia terletak di antara dua musuhnya. Ini alasan biasa. Iya kan? Iya. Selesai. Kemudian al-babu tsalits, bab ketiga, fathatan. Jadi itu syair jadi matannya. Fathatan. Keduanya di fathah, fa'ala yaf'alu bi fathil ain fihima, dengan di fathah ain pada keduanya. Nah, fathah yaftahu sa'ala yas'alu. Wala yakunu hadzal bab illa halqil ain awil lam. Dan tidak ada bab ini kecuali pasti huruf tenggorokan ain atau lamnya. Amin. Ini fa'ala yaf'alu harus huruf tenggorokan apa? Ain atau lamnya. Harus huruf tenggorokan ain atau lamnya. Ainuhu aulamu ahadu huruful halqi sittah. Itu ain atau lamnya salah satu huruf tenggorokan yang 6. Karena huruf tenggorokan itu ada berapa? 6. Wahya majmu'atun fi awail kalimatil atiyah. Itu dia terkumpul pada awal-awal kata berikut ini. Akhi haka ilmun hazahu ghairu hasir ghairu qasir. Akhi berarti huruf apa? Hamzah, haka, ha, ilmun, ain, hazahu, goiro, ha, khosirin, ko, paham kan? Jadi tinggal bilang, aki, haka ilmu, hazahu, goiro, khosir. Saudaraku, ambil ilmu, pelajari ilmu, kamu akan beruntung, tidak akan merugi. Paham kan? Jadi sekaligus. Jadi kalimat tapi di awal saja yang diambil. Yaitu antum tinggal bilang paling bawah, tenggorokan paling bawah kan hamzah ha. Tenggorokan tengah ha ain, tenggorokan paling atas kha goin. 6 huruf itu. Al-babur rabi bab yang keempat. Kasru fathin. Kasro fathah. Iya. Fa'ila yaf'alu. Bikasril ain fil madi wa fathiha fil mudhari. Di kasro ain pada fil madi dan di kas fathah pada fil mudhari. Nah, fariha yafrahu khofa yakhofu lihat di bawah. Asluhuma khobifa yakhwafu. Paham gak ini? Khobifa yakhwafu. Kulibatil waw ya'an fil madi. Dubah waw menjadi ya fil madi. Maksudnya diubah waw ya pada fil madi litaharukiha wa fathima qablaha. Sudah pas itu? Enggak pas. Alifan kulibatil waw alifan fil madi. Salah catatannya. Bukan ya tapi apa? Alif. Salah cetak. Iya. Litaharukiha wa fathima qablaha. Karena dia berharokat dan di fathah apa yang sebelumnya. Wa nukilat harakatul waw fil mudhari ila sahih sakin qablaha. Kemudian dipindahkan harokatnya waw di mudhari ke sahih sukun yang sebelumnya. Jadinya kan yakhwafu. Dipindahkan fathahnya jadinya apa? Ya khaufu. Setelah itu sumiku kulibatil fa.
kemudian diubah fa. Maksudnya? Nah, ini juga salah cetak. Summa kulibat alifan. Diperbaiki. Kemudian setelah itu diubah wawunya itu menjadi alif. Perhatikan itu salah cetak di catatan. Jadi bukan hamzanya di akhir, tapi alifan. Hapus hamzanya atau kasih naik di atasnya alif. Paham kan? Summa kulibat alifan. Kemudian dia diubah menjadi alif. Sudah? Li taharrukiha fil asli wa fatimah qablaha ba'da naqli. Karena dia berharokat pada asalnya tadi, kemudian fathah apa yang sebelumnya setelah dipindahkan harokatnya. Paham ya? Itu alhamdulillah, perhatikan yang salah cetak. Itu untuk khofa ya khof. Atau ya addu. Ini sama ceritanya, mudah. Addu asalnya apa? Adido. Ya addu. Ya addu. Kemudian digom dengan cerita yang sama. Amina ya amanu. Itu aman. Kemudian ada faedah di sini, masya Allah. Kata beliau rahimahullah, wa ghaliban ma ya'ti hadzal bab fil af'ali dala 'alal farah wal hazan. Kebanyakan datang bab ini pada fiil-fiil yang menunjukkan atas kebahagiaan atau kesedihan. Jadi ini bagusnya. Jadi dia tidak banyak di yang lain. Kebanyakannya datang bab ini dari fiil-fiil yang menunjukkan atas kebahagiaan atau kesedihan. Wal imtila wal hukul, atau penuh dan kosong. Wal alwan, kebanyakannya warna-warna, semuanya di atas wazan fa'ila. Wal uyub, dan aib, cacat. Dan aib atau cacat. Wal khilaqud dhahirah allati tudkar li tahliyatil insan fil ghazl. Dan al khilaq itu penciptaan, bukan akhlak. Penciptaan yang nampak, karena kalau akhlak ada di faula. Kalau ini penciptaannya, bentuk dari badannya, yang nampak dari seorang, bentuk dari badannya, yang biasa disebutkan ketika untuk memuji seorang dalam pujian. Nah, antum paham? Masya Allah, bahunya lebar, matanya bulat, ya, lehernya panjang. Yang disebutkan seorang dalam ketika dia apa? Dipuji dari penciptaannya. Iya. Nah, toriba ini contoh untuk toriba ini contoh untuk toriba kodiba ini tadi farhatul hazan. Syabi'a sakiro atisha ini contoh untuk penuh atau kosong. Ya. Hamiro awiro warna atau cacat. Aib. Ame, terus goida, wal goid huwa mailul unuq wa waluyunatu al ataf. Dia goida itu orang yang panjang lehernya dan lembut. Apa istilahnya itu? Kalau jalan berlenggak-lenggok. Maksudnya, apa? Kemayu itu wadi mas, masya Allah. Jazakumul khairan. Kemayu, bukan kemangi. Ya. Jadi karena memang disebutkan dalam hadis Nabi ciri perempuan cantik yaitu perempuan yang panjang lehernya, bukan yang pendek. Jadi kalau cari jodoh cari yang panjang, tapi bukan jerapah. Ya. Karena ciri kan Nabi sebutkan perempuan yang cantik itu yang lehernya tidak pendek, bahunya tidak sempit, lebar bahunya. Iya, paham kan? Itu kalau ada khilaq dhahir begitu, bilang atir kayaknya ada di ciri-ciriku ini. Iya. Iya. Ada paham ini? Jelas ini kan? Jadi ini intinya fiil-fiil ini biasanya wazan fa'ila yaf'alu ini kebanyakannya. Karena dia terbanyak di fiil lazim. Kalau selain ini, itu di fiil muta'addi. Seperti alima, sami'ah, syariba. Itu rata-rata di mana itu? Fiilnya fiil muta'addi. Ini semua ini lazim ini. Ini semua ini apa?
lazim. Dulu di Miftah ana bahas di pembahasan fi'il lazim dan muta'addinya di bab fa'ila yaf'alu. Di bab fa'ila yaf'alu. Iya. Kemayu. Perlu ditulis tadi kemayu. Iya. Terus al-babul khamis, bab kelima. Bab yang kelima kita habiskan sampai 6 saja dulu hari ini. Dhammu dhammin. Bab di dhamma dan di dhamma. Maksudnya ain di mad di dhamma, ain di mudhari juga di dhamma. Fa'ula yaf'ulu. Bi dhammil ain fihima, di dhamma ain pada keduanya. Nah syarupa yashrupu, asula ya'sulu. Terus ini lawannya tadi. Wa hadzal bab lil awsafil al khuluqiyah. Ini bab untuk sifat-sifat akhlak. Kalau tadi terkait dengan khilaq, penciptaan. Paham ini? Kalau ini terkait dengan apa? Akhlak. Al-lazima lil insan. Tapi ingat, akhlak yang sudah selalu ada pada seorang. Makanya Masya Allah, di antara keunggulan bab ini, kalau ada kata-kata perbuatan yang sudah menjadi sifat, itu bisa diubah ke sini. Bisa diubah ke bab fa'ula. Walaka, lihat. Ini dia. Walaka, boleh bagi antum. Antu hawwila kulla fi'lin thulathi ila hadzal bab. Boleh antum ubah setiap fi'il thulathi ke bab ini. Karena dia sedikit juga. Ke bab ini. Lidalalati ala anna ma'nahu sarakal gharizah. Untuk menunjukkan bahwasanya artinya itu sudah jadi sifatnya. Misalnya orangnya setiap dijumpai makan saja dilihat. Nah, sudah jadi sifatnya. Berarti apa dibilang? Akula. Paham? Ketemu pukul. Apa ini? Doruba. Anda paham ini? Jelas ini? Ya kan? Jadi boleh. Ini keunggulannya dia. Setiap fi'il thulathi boleh bisa untuk ubah ke sini. Walaupun wazannya fa'ala atau fa'ila. Paham kan? Fa'ala atau apa? Fa'ila. Antum melihat orang selalu bahagia. Ubah ke sini. Faruha. Selalu sedih. Hazuna. Paham kan? Jelas ini? Paham kan? Kata beliau nah doruba faruha. Berarti kalau doruba itu beda dengan doroba. Beda dengan doroba. Fariha beda dengan apa? Faruha. Warubbama ustu'mila li ta'ajub. Kadang juga Masya Allah bentuk bab ini dipakai untuk ta'ajub. Ma doruba. Dia ta'ajub tentang pukulannya. Mamai. Iya, itu maksudnya. Iya. Jelas ini kan? Nah, karumah Zaid. Ya, karumah Zaid. Maksudnya makrumah. Wah, betapa mulianya. Dia ta'ajub terhadap Zaid, kemuliaannya. Anda paham ini? Jadi kadang wazan ini dipakai untuk apa? Ta'ajub. Ini keunggulannya fa'ula. Keunggulannya fa'ula. Al-babus sadis, bab ke-6. Dan ini bab terakhir dari 3 huruf asli kasrotan. Keduanya di kasro. Ya, yaitu fa'ila yaf'ilu. Bikasril ain fihima, dengan kasro ain pada keduanya. Nah, hasiba yahsibu na'ima yan'amu waritha yarithu waliyayali. Wa huwa qalilun fis sahihi katsirun fil mu'tal. Wazan ini sedikit pada sahih, bahkan yang dinukil itu tadi 2 itu. Hasiba yahsibu na'ima yan'imu, hanya 2 itu. Itu pun dikatakan bahwa dia masuk dalam bab yang keempat. Fa'ila yaf'alu, 2 itu. Dan katsirun fil mu'tal, banyak di mu'tal, tapi banyaknya itu hanya 13 kata. Ana sudah kasih di Miftah. Karena itu ada di buku Syadal Arf fi Fanis Sarf. Sisanya. Paham kan? Iya. Jadi ini banyak di mu'tal, tapi banyaknya juga cuma 13. Karena di nukil hanya ada 15 kata dengan yang tadi. Ia masuk dalam bab fa'ila yaf'alu. Anda paham kan? Bisa dilihat, bisa nanti di Syadal Arf, bisa juga di Miftah, sudah anak kasih semua kosakatanya. Sudah anak kasih semua di sana. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Mudah tak? Alhamdulillah. Barusan ini dia banyak nih.
Barusan dia 2 halaman.